Damar panik karena tes DNA Dirga dan Aksa cocok dan hanya Aksa yang bisa selamatkan Dirga. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, Damar nampaknya harus gigit jari dan kebakaran jenggot karena pada akhirnya harus mendapati kenyataan Sasa palsu. Tes DNA sama Sasa pun juga nggak cocok. Tapi dengan kepedeannya yang begitu luar biasa. Apes banget Damar, teman-teman. Bayangin aja, udah berharap Sasa anaknya, ternyata bukan. Ditambah lagi ketika mendapati Dirga yang semakin sakit, kondisinya harus segera diselamatkan secepat mungkin. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ya kondisi seperti Dirga ini kan emang tulang sumsumnya tuh adalah, memang itu adalah salah satu penyakit yang cukup langka ya teman-teman. Makanya ketika mengidap penyakit seperti ini, perlu penanganan khusus yang mana ini nggak bisa disepelekan. Sehingga harus benar-benar cepat. Nah, pada awalnya sih Aksa nggak mau mikir sampai sejauh itu ya. Cuman Aksa kepikiran terus nih sama Dirga. Kok kenapa ya? Kayak kepikiran terus sama Dirga. Dan kenapa Aksa merasa ada ikatan batin yang begitu kuat dan begitu hebat antara dirinya dan juga Dirga. Sehingga hal ini pun juga membuat Aksa nggak bisa berpaling dari Dirga. Hingga pada akhirnya Aksa pun juga menemui lagi kepada Damar untuk memastikan diri. Yap, tentu aja pada awal Damar menolak teman-teman. Karena bagaimanapun juga gengsi lebih dari segalanya kalau buat Damar. Sehingga Damar menolak semua apa yang dimau sama Aksa. Cuman karena kondisi Dirga pun juga harus benar-benar cepat ditangani dan gak ada yang cocok selain Aksa, akhirnya terpaksalah Damar ini membiarkan Aksa untuk melakukan donor tersebut. Nah, memang sebelum itu tuh ada tes DNA dulu ya. Maksudnya tuh tes kecocokan dulu teman-teman. Seperti cocok nggak sumsum tulangnya buat Dirga dan lain sebagainya macam, itu benar-benar dicek lagi dan dipastiin lagi betul-betul benar-benar cocok atau enggak. Nah, ketika Aksa benar-benar cocok, alhasil ya udah. Pada akhirnya Aksa pun juga terpilih. Nah, setelah memberikan donor tersebut, Aksa pun juga lemas karena mau nggak mau ya kegiatan donor sumsum dan juga donor darah tuh sama-sama melibatkan rasa lelah ya teman-teman, yang mana pasti ada pusing-pusing dikit dan lain sebagainya macamnya, capek lah ibaratnya. Sehingga ya udahlah, Aksa pun juga terdiam saja. Nah, nggak lama kemudian karena ngerasa ada yang aneh dengan perasaannya bersama dengan Dirga, terlebih lagi Galang yang memberi kode kalau Dirga ini adalah anak kandung dari Aksa. Terlebih lagi kan Galang emang ngaku ya kalau Galang tuh sengaja ibaratnya tuh membuat Aksa Damar tuh adu domba. Jadi udah jelas lah kemunculan Dirga. Kayaknya pun juga Galang sengaja ngebuang Dirga pun karena tahu di situ adalah tempat lokasi dari Damar. Makanya mungkin disengaja kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba aja Galang pun juga bisa bayar suster Endah aja, itu udah bener-bener bikin kaget apalagi ini. Jadi udah nggak aneh lah sama kejadian-kejadian yang dilakukan sama Galang. Nah, karena saya pun juga sadar kalau itu memang terikat, terlibat, saling berkaitan satu sama lainnya, ngebuat semuanya pun juga berpikir langsung ya memang ini adalah hal yang harus Aksa lakukan untuk tes DNA Dirga. Kenapa demikian? Karena ini saling berkaitan juga. Maksudnya tanpa harus tes DNA pun juga udah tahu lah alurnya tuh bakal kemana. Iya nggak teman-teman? Ini tuh bakal gini, bakal begitu tuh udah tahu. Jadi ya udah akhirnya paksalah buat tes DNA. Pada awalnya Damar nggak mau, menolak dengan keras. Nggak bisa, saya orang tua dari Damar, dari Dirga gitu maksud Damar. Cuma kan tetap aja Damar nggak punya hak sepenuhnya karena nenek pun juga berkata, Damar nggak bisa. Kalau memang Aksa ini adalah ayah kandung Dirga, maka Damar nggak bisa berbuat apa-apa. Damar pun juga akhirnya terdiam. Tapi nek terdiam juga karena ya mungkin karena sama orang tua ya, walaupun nenek Damar ini adalah nenek tiri ibaratnya, bukan nenek asli. Tapi ya tetap nurut-nurut aja. Alhasil dilakukanlah tes DNA antara Aksa dan juga Dirga. Nggak, pada akhirnya 3 hari berikutnya keluarlah hasilnya yang mana ini pada akhirnya membuat semua orang pun juga tercengang bahagia karena Aksa
dan Dirga sangat cocok sekali tes DNA-nya. Yang mana ini pada akhirnya membuat Aksa bahagia, Amira bahagia, dan juga semua orang ikut bahagia, terutama Zaki dan juga Lana. Apalagi Zaki yang ikut ya mengawal Aksa ke tempatnya Galang dan lain sebagainya macamnya. Wah, ini sih benar-benar sebuah permainan yang benar-benar sangat melelahkan teman-teman. Terlebih lagi kan kita semua tahu ya, kalau Aksa tuh berjuang hampir setiap hari hampir diganggu dan sangat melelahkan. Yang mana ini bagi Zaki, Aksa ini adalah kepala keluarga yang hebat yang tanpa lelah, tanpa henti untuk mengalahkan orang-orang seperti Galang. Jadi ya bagi Zaki menolong Aksa ini udah seperti kewajiban aja. Makanya Zaki bakal terus mengawal kasus ini, bakal terus ibaratnya tuh ngebantu Aksa supaya Aksa pun juga bisa mendapatkan Aksa yang mau, yaitu Dirga kembali dan juga Sasa yang asli. Wah, ini sih benar-benar luar biasa banget. Dan pada akhirnya pun juga tentu saja ya teman-teman gak bisa berkutik juga sih yang lainnya. Terlebih lagi Galang, apalagi juga Damar. Damar benar-benar malu bukan main. Maksudnya kan memang ya Damar ini udah tahu juga kalau Aksa tahu kalau Dirga ini bukan anak kandung dari Damar. Apalagi kan waktu itu pernah donor darah juga. Jadi ya akhirnya faktanya terungkap. Cuman kan yang bikin Damar jadi makin sensi itu adalah yaitu tadi teman-teman. Ketika dilakukan tes DNA, loh kok kenapa sama? Kenapa bisa ibarat tuh bisa cocok ini? Ini benar-benar nggak bisa diterima oleh akal sehatnya Damar. Tapi ya mau gimana pun juga faktanya memang seperti itu. Aksa adalah ayah kandung dari Dirga yang mana ini nggak bisa lagi diganggu gugat. Damar pun juga harus bisa mulai belajar ya untuk menerima sesuatu teman-teman. Maksudnya Damar ini tuh udah nuduh nggak jelas, udah ganggu nggak jelas, kepedean nggak jelas. Semuanya benar-benar nggak jelas tuh benar-benar ngeganggu banget. Dan harapannya sih semoga aja pada kesempatan kali ini pun juga kita bisa benar-benar melihat ya teman-teman kalau pada akhirnya Damar pun juga nggak bisa lagi ganggu Aksa dan juga Mira. Tapi sayangnya untuk sampai ke sana mungkin masih belum ya, kecuali tamat. Apalagi Damar ini masih punya misi ngebuktiin apakah Aksa ini adalah orang yang sudah menabrak istrinya atau bukan. Karena kalau itu sampai belum terungkap, maka selama itu pula Damar pasti bakal terus mengganggu Aksa, mengganggu Amira dan lain sebagainya macamnya. Dan juga bukan gak mungkin Damar bisa berubah menjadi jahat atau bahkan bekerja sama dengan Galang. Nah ini yang paling ditakutin ya teman-teman. Meskipun kita senang sekarang Galang di penjara, tapi entah kenapa kalau sama Galang tuh kita kayak gak bisa husnuzon ya, kayak gak bisa berprasangka baik gitu loh. Bawaannya tuh suuzon mulu karena emang Galangnya tuh kayak gitu. Tiba-tiba punya ide apalah, inilah, itulah, inseminasi tertukar lah, apalah. Wah, gak masuk akal banget. Makanya kan Galang sempat bilang juga ya, meskipun dalam jeruji besi Galang bisa menguasai apapun dari dalam penjara. Itu aja udah mengisyaratkan kalau Galang tuh kayak punya kaki tangan yang banyak. Tapi ternyata ya sulit juga buat Galang. Karena nggak bisa dipungkiri juga teman-teman, kalau pada akhirnya ya Galang ini tuh susah juga lah. Di penjara pun juga bakal semakin lama, Aksa pun juga mengancam ini dan itu yang pada akhirnya membuat Galang pun juga harus mendekam lama di penjara. Tapi yang pasti apapun itu, seneng banget karena akhirnya semua orang tahu kalau Dirga adalah anak kandung dari Aksa dan Damar pun nggak bisa lagi membawa Dirga. Senang banget ya teman-teman, sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.